Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bertemu kembali dalam sharing firman, walaupun secara virtual dan online. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita memulai sharing firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami, selalu baru setiap pagi. Terima kasih penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Semuanya merupakan belas kasihan Tuhan, merupakan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa juga buat kesempatan saat ini kami boleh sharing kebenaran firman-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu yang dinyatakan Tuhan, keinginan-Mu yang dinyatakan dalam sharing firman ini agar berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kehidupan kami boleh menyenangkan Engkau saja. Terpujilah Engkau Bapa, biarlah urapan-Mu hadir. Kami berserah di dalam belas kasihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Salam sehat, salam tetap semangat bagi kita semua. Hari ini kita sharing kebenaran firman Tuhan. Saya angkat topik mengenai persembahan yang benar. Kita baca dulu dari Roma 12 ayat 1 sampai 3. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Puji Tuhan. Kalau saat ini kita masih melakukan ibadah secara virtual atau online, tapi saya percaya kasih Tuhan, urapan Tuhan ajaib bagi kita. Urapannya bisa menembus jarak dan waktu dan tetap mengalir kepada kita walaupun kita masih mengikuti ibadah secara online. Nah, kita harus tetap bersyukur dan percaya bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah mendatangkan sukacita kepada kita, mendatangkan kebaikan bagi kita, karena setiap perkara diperkenankan Allah untuk mendatangkan sukacita bagi kita. Oleh karena itu kita tetap harus semangat ikuti ibadah-ibadah yang diadakan oleh gereja kita, baik itu ibadah minggu, PPW, doa puasa, ibadah pemuda untuk anak-anak muda. Nah, kalau kita mencari apa sih arti kata ibadah di Kamus Bahasa Indonesia, ibadah adalah merupakan persembahan atau penyembahan. Ya, kalau arti secara luas merupakan suatu ketaatan. Ya, nah jadi ibadah itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Nah, kalau tadi kita baca di Roma 12 ini, apa yang dapat kita ambil
mengenai persembahan yang benar untuk Tuhan. Yang pertama adalah pemberian tubuh sebagai ibadah yang benar. Pemberian tubuh kita, hati, jiwa, raga kita sebagai persembahan yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi selama ini kalau kita menganggap ibadah kita adalah pergi ke gedung gereja, adalah keterikatan kita kepada jadwal-jadwal pelayanan, atau keterikatan karena setiap hari Minggu kita harus pergi ke gereja. Nah, saat ini kita dikembalikan kepada pengertian bahwa ibadah itu adalah pemberian tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Mari tetap semangat untuk tetap memberikan tubuh kita, hati dan jiwa pikiran kita kepada Tuhan. Kedua adalah bahwa kita tidak sama dengan dunia. Pikiran dan perasaan kita harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Sempurna, karena tanpa kekudusan, kesempurnaan, kita tidak dapat melihat Tuhan. Karena itu ayo kita semangat berusaha untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan sebagai mempersembahkan tubuh kita. Nah, bisa juga diartikan kalau dulu awal pandemi ini berlangsung, dunia dikecam oleh ketakutan, kekhawatiran. Kita tidak boleh khawatir. Bahkan kita diberi kuasa untuk menghardik pandemi ini jauh dari kehidupan kita. Nah, kalau saat ini pemerintah mulai mencanangkan new normal, boleh beraktivitas di luar, kita ikuti arahan-arahan pemerintah. Ya. Saat ini kita mulai melihat banyak keramaian masyarakat, kita bisa lihat sendiri, ya. Kadang-kadang kita melihat mungkin masyarakat sudah mulai jenuh memakai masker, sudah mulai menganggap sepele, tidak lagi menjaga jarak. Nah, tapi kita tetap ikuti pemerintah. Kita boleh beraktivitas, mengerjakan pekerjaan kita di luar rumah. Tapi ingat, 3 arahan pemerintah. Memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, atau jauhi kerumunan. Ayo kita ikuti dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Ya, pandemi ini belum berakhir, tapi kita percaya dengan hikmat dari Tuhan, dengan kebaikan Tuhan kita dapat melaluinya. Ya, kalau kemarin dalam khotbah Minggu Bapak Gembala mengajarkan kepada kita arti rohani dari ketiga ajaran pemerintah ini. Nah, kalau saya arti rohani, mari kita ikuti. Itu arahan yang baik untuk kita, untuk kita lakukan di era new normal ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga. Jadi walaupun kita lihat orang mulai tidak memakai masker, tidak memperhatikan jarak, kita tetap ikuti. Ya. Kemudian juga ada yang mulai bertanya, kapan sih kita mulai ibadah? Ya, kita tetap sabar. Kita tunggu arahan dari pemerintah dan arahan dari Bapak Pembina kita. Ya. Untuk tetap sabar dan berhikmat. Kembali ke tadi, jangan berkurang semangat kita kalau kita mengikuti ibadah virtual. Karena ibadah itu adalah pemberian tubuh kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, bagaimana langkah-langkah kita dapat memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, ya. Yang pertama adalah kerendahan hati, ya, kerendahan hati.
Nah, jadi kerendahan hati berbicara mengenai keterbukaan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita baca di Kejadian 4 ayat 3-7. Mungkin saya agak meringkas membacanya. Setelah beberapa waktu, Kain mempersembahkan hasil tanah kepada Tuhan, dan Habel mempersembahkan korban anak sulung kambing domba, yaitu lemak-lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan Kain tidak. Lalu Kain panas, mukanya muram. Kemudian Tuhan berfirman, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tidakkah wajahmu berseri jika engkau berbuat baik? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau dan engkau harus berpuasa atasnya." Nah, ini kisah bagaimana manusia memberikan persembahan yang pertama untuk Tuhan. Ya, Kain mempersembahkan hasil tanahnya, dan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Persembahan Habel berkenan diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak. Ya, nah, kalau kita mencoba memahami, memikirkannya, kenapa persembahan Kain tidak diterima Tuhan? Apakah karena Tuhan mengukur dari nilai materi persembahan Kain? Saya rasa tidak. Ya, saya rasa tidak. Tapi Tuhan melihat bagaimana hati Kain mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Disinilah berbicara mengenai kerendahan hati dan keterbukaan hati kita kepada Tuhan. Ya, saya dalam penyembahan sering sekali teringat akan kejadian ini. Tuhan, biarlah persembahan kami sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya. Nah, jadi kerendahan hati bicara bagaimana keterbukaan hati kita kepada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di ayat berikut, setelah Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain, wajah Kain muram. Nah, tapi Tuhan mengingatkan Kain, kenapa hatimu panas dan wajahmu muram? Apakah wajahmu tidak berseri kalau hatimu baik? Nah, Tuhan sudah menegur Kain bahwa Tuhan tidak menerima persembahan karena hatinya. Dan Tuhan juga menegur Kain. Ingat, dosa sudah mengintip kalau hatimu tidak baik. Kamu harus berkuasa atasnya. Ya, Tuhan sudah mengingatkan Kain dengan kasih-Nya. Nah, tapi apakah Kain mengindahkan peringatan Tuhan, teguran Tuhan? Tidak. Kain membawa adiknya ke ladang dan kemudian membunuhnya. Nah, disinilah kita melihat kerendahan hati dan keterbukaan hati. Ya, bagaimana kita pun sering tidak mau ditegur oleh Tuhan. Mungkin Tuhan sudah mengingatkan kita akan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, tapi kita menutup telinga kita, menutup hati kita untuk teguran-teguran Tuhan. Ayo, saat ini waktunya kita untuk lebih terbuka kepada Tuhan dalam meningkatkan jam doa kita, dalam persekutuan penyembahan kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, selidiki aku. Apakah hatiku sungguh di hadapan Tuhan? Selidiki aku Tuhan, apakah aku bersih di hadapan-Mu? Nah, ketika kita minta dengan kerendahan hati,
Tuhan dengan hikmat-Nya yang luar biasa akan banyak menguatkan hal-hal kita untuk sungguh memulihkan kita sebagai bejana bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Baik, kemudian yang kedua berbicara tentang mulut yang penuh dengan pujian. Kita baca dari Mazmur 71 ayat 8. Ini ayat yang sudah kita sering kita nyanyikan, kita dengar. Firman Tuhan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Nah, apa artinya mulutku penuh dengan pujian? Artinya tidak ada tempat di mulut kita ini untuk ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan Tuhan. Tidak ada tempat ucapan-ucapan atau perkataan yang tidak menyenangkan hati sesama kita manusia. Ucapan-ucapan kotor, bahkan ucapan-ucapan sia-sia. Ya, sepanjang hari dari pagi ke pagi. Ya. Nah, itu adalah hal yang tidak gampang ya, apalagi buat kita perempuan kadang-kadang atau mungkin tidak perempuan saja ya. Kadang-kadang ketika kita marah, kita dengan gampang mengatakan kepada anak kita, aduh bodoh kali, atau jahat kali, atau kita menilai orang lain, kok maaf ya, kok gak ada otaknya ya, gitu. Atau sedikit memaki, ya, sering kita lakukan. Nah, saat ini kita belajar untuk memperbaiki ucapan-ucapan kita. Kita baca di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi saya baca, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Nah, kalau saat ini masih banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi karena ekonomi belum pulih 100%, ya, kita masih harus berusaha memberikan yang terbaik, memberikan pertolongan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan apa-apa, setidaknya kita berikan perkataan-perkataan yang baik kepada sesama kita, kepada tetangga kita, keluarga kita, anak kita, ya, ucapan-ucapan yang membangun sehingga orang yang mendengarnya mendapat damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, kita tetap semangat, ya. Bisa juga kita kalau sekarang banyak waktu dengan handphone, kita posting hal-hal yang baik. Kita posting hal-hal yang memberi semangat atau memberi edukasi kepada orang lain. Puji Tuhan. Ya. Yang pertama tadi kerendahan hati, yang kedua mulut penuh pujian, yang ketiga pikiran yang benar. Kita baca Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Dan ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang ketiga, pikiran yang benar. Ya, jadi pikiran kita ini licik. Ya, bisa saja kita dalam ibadah, dalam penyembahan, kita sungguh-sungguh hadirat Tuhan hadir memenuhi hati dan pikiran kita. Tapi begitu sebentar kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari, begitu cepat pikiran kita dikuasai lagi oleh ego kita, amarah kita. Ya, kita cepat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, atau tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, karena itu saat ini kita belajar untuk menenangkan hati dan pikiran kita, ya. Nah, kita minta Tuhan terus menguasai pikiran kita, ya. Jangan dikuasai oleh kekecewaan, kemarahan, ya. Kadang-kadang hal-hal seperti itu yang sering merampas damai sejahtera Allah, ya. Kita sulit menghilangkan kekecewaan dalam hidup kita atau kemarahan dalam hati kita, ya. Nah, saat ini kita belajar untuk menghilangkan apa yang baik, apa yang sedap didengar. Kita minta pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita meminta dengan kerendahan hati, Tuhan akan mengangkat beban kita. Tuhan akan mengangkat pikiran-pikiran yang tidak baik, kemarahan kita. Tidak perlu bernafsu untuk membalas dendam atau menunjukkan bahwa kita benar. Tidak. Percayakan kepada hikmat Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin, puji Tuhan. Yang terakhir adalah kita melakukan apa yang sudah kita dengar, kita lihat, ya. Kita lakukan. Seperti tadi Filipi 4 ayat 9. Lakukanlah semuanya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain damai sejahtera Allah yang menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Ayo tetap semangat, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita tetap dalam kerendahan hati, tetap menjaga mulut kita untuk penuh pujian kepada Tuhan. Kemudian kita pikirkan yang baik dan benar. Dan yang terakhir, kita lakukan dengan penuh sukacita agar damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik, yang mengenal kami pribadi lepas pribadi. Dan kasih-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sharing firman ini Tuhan. Ajar kami Bapa untuk sungguh-sungguh dapat memberikan tubuh kami sebagai persembahan yang benar, yang kudus, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ajar kami Bapa untuk tetap memiliki kerendahan hati, untuk tetap menjaga mulut kami penuh pujian kepadamu sepanjang hari,
untuk tetap menjaga pikiran kami dan dapat melakukan firman-Mu berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa. Kalau kami mengakhiri sharing ini saat ini, kami percaya urapan dan penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami sehari-hari di masa yang akan datang. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.